Halo geng, apa kabar? Masih bersama Layar Tuk 17. Kali ini Layar Tuk 17 akan membagikan alur cerita film Bernafas dalam Kubur. Selamat menyaksikan. Satria buru-buru pulang dari kerjaannya karena mendapat kabar istrinya sakit. Satria menemui istrinya di kamar. Istri Satria mengatakan dia tidak apa-apa dan sudah diperiksa dokter. Satria masih panik, lalu dia bertanya apa hasil dari pemeriksaan. Dokter Tade, istri Satria mengatakan jika dia telah hamil. Satria senang, yang ditunggu-tunggu datang juga. Satria pamit mau kembali kerja, dan sepulang kerja Satria ingin habiskan waktu dengan istrinya, tapi istri Satrio malah minta ikut kerja, karena istrinya lagi hamil. Satrio tidak bisa menolak. Satria dan istrinya sudah sampai di pabrik, dan ternyata Satria lagi tunggu dua orang anak buahnya. Satria menyuruh dua orang anak buahnya ke ruangan Satria. Di ruang itu anak buah Satria mengutarakan keinginannya bahwa mereka ingin kenaikan gaji. Satria menolak, karena baru 3 bulan yang lalu Satria menaikkan gaji semua pekerja. Yang membuat Satria kesal, dua orang anak buahnya mengatasnamakan semua karyawan. Satria yakin ini hanya akal-akalan mereka berdua saja. Dan Satria minta semua pekerja dikumpulkan. Satria ingin tahu langsung apakah pekerja yang lain minta kenaikan gaji juga. Dan akhirnya kedua orang itu keluar dari ruangan Satria. Keesokan hari Satria mendapat telepon dari atasannya. Satria diminta untuk tugas ke Jepang mencari barang. Satria menolak dengan baik dan meminta atasannya menyuruh orang lain saja. Tapi bagi atasan Satria cuma Satria yang cocok untuk tugas ke Jepang ini. Dan dengan berat hati harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil anak pertama mereka. Satria menerima tugas itu. Di malam hari istri Satria menyiapkan pakaian Satria selama di Jepang. Istri Satria menyemangati Satria bahwa dia dan calon anaknya akan nunggu kepulangan Satria. Satria berterima kasih pada istrinya karena telah membuat suaminya jadi pria yang paling bahagia. Dengan begitu Satria pun sedikit tenang berangkat ke Jepang keesokan hari. Di saat Satria berada di Jepang, 4 orang anak buah Satria sedang mengeluh kerja lembur terus tapi tidak kaya-kaya. Oleh karena itu salah satu dari mereka punya ide untuk merampok rumah Satria. 1 mobil mewah Satria saja udah cukup bagi mereka. Tapi salah satu dari mereka mengatakan di rumah Satria banyak orang pembantu Satria. Dan juga ada Susana istri Satria. Dia tidak mau ada apa-apa dengan Susana. Salah satu dari mereka memaksa agar rencana mereka tetap berjalan. Dan akhirnya mereka berempat sepakat akan merampok rumah Satria besok malam. Karena besok malam ada layar tancap dan pasti rumah Satria kosong. Mereka semua sedang nonton layar tancap. Di malam hari 1 orang pembantu mendatangi Susana dan dia meminta izin pada Susana. Mereka mau pergi nonton layar tancap. Susana mengatakan bahwa dia mau ikut juga nonton layar tancap. Dan di saat rumah Susana itu telah kosong, 4 orang anak buah Satria mulai beraksi. Mereka masuk ke dalam rumah Satria mencari kunci mobil dan juga masuk ke dalam kamar Satria. Salah satu dari mereka malah mengambil baju Susana lalu diciumnya. Di saat nonton layar tancap, tiba-tiba kepala Susana pusing dan Susana memilih untuk pulang sendiri, padahal seorang pembantunya menawarkan untuk pulang sama-sama. Tapi Susana menyuruh pembantunya itu lanjut saja menontonkan, hanya seminggu sekali mereka bisa keluar bersama-sama. Susana pulang menggunakan becak. Baru saja ke-4 perampok itu mau keluar rumah Susana, tapi tidak jadi karena Susana sudah sampai di depan rumahnya. Mereka berempat lalu bersembunyi. Salah satu dari perampok memegang linggis bersiap membunuh jika mereka ketahuan. Tapi Susana masuk ke dalam rumah. Awalnya dia tidak merasa ada orang lain di rumahnya. Baru sesampai di dalam kamarnya dan Susana sedang mengganti bajunya yang basah karena hujan, Susana merasa ada seseorang di dalam lemarinya. Tapi Susana berpikir mungkin itu hanya angin dan Susana pun tidur. Seorang perampok lalu keluar dari lemari. Dia memastikan apakah Susana sudah tertidur lelap. Perampok itu keluar kamar setelah mengira Susana sudah tertidur lelap. Perampok itu bertemu teman-temannya di lantai bawah. Perampok yang lain ingin menghabisi Susana agar tidak jadi masalah suatu saat, tapi temannya melarang. Apes teman mereka tidak sengaja menaikkan piano. Mereka berempat lalu cepat-cepat bersembunyi. Susana terbangun karena mendengar suara piano. Susana turun ke lantai bawah untuk memastikan bahwa ada apa di lantai bawah. Susana tidak menemukan apa-apa. Dia lalu mengunci pintu. Lalu Susana menuju ke pintu satu lagi untuk memastikan pintu sudah terkunci. Keadaan itu dimanfaatkan ke-4 perampok itu untuk keluar dari rumah Susana. Tapi sial, belum sempat mereka keluar Susana memergoki mereka. Susana lalu melemparkan gelas yang dia pegang hingga mengenai kepala salah satu dari mereka. Para perampok itu lalu mengejar-ngejar Susana. Susana berusaha
hindar dari kejaran para perampok, sampai Susana berhasil membuka pintu, lalu keluar rumah. Tapi ternyata, ada seorang perampok ada di depan pintu lalu menangkap Susana, tapi Susana berhasil mendorong perampok itu, seorang perampok menangkap Susana lagi, tapi Susana lalu memukul perampok itu. Susana lalu berlari lagi di bawah derasnya hujan, hingga Susana terjatuh, kaki Susana ditarik seorang perampok. Susana berusaha melepaskan diri, lalu Susana meraih buah batu lalu menghajarkan ke perampok itu. Susana berlari lagi, tapi kali ini perampok itu mengambil batu dan melemparkan ke Susana hingga Susana terjatuh lagi. Perampok itu lalu mendekati Susana dengan bawa batu yang sangat besar dan akan dilemparkan ke Susana. Tapi perampok itu lalu didorong kawannya hingga penutup wajahnya terbuka. Perampok itu marah dan membuka penutup wajah teman yang mendorongnya. Karena mereka panik, wajah mereka kini diketahui Susana. Mereka berempat jadi bertengkar saling menyalahkan karena mereka takut Susana akan melaporkan ke polisi. Apalagi sampai Satria suami Susana tahu kesempatan itu dimanfaatkan Susana dengan mengambil sebilah kayu. Susana lalu memukulkan kayu itu ke para perampok itu. Sialnya pada saat salah seorang perampok akan merebut kayu yang ada pada Susana, kayu itu malah menusuk ke perut Susana hingga tembus. Keadaan itu membuat para perampok jadi semakin panik karena niat awal mereka hanya merampok rumah Susana. Mereka takut jika mereka masuk penjara karena membunuh Susana. Dan agar mereka tidak masuk penjara, para perampok itu berniat mengubur Susana. Pada saat itu Susana masih hidup, tapi para perampok yang sudah nekat itu lalu mengubur hidup-hidup. Tidak berapa lama Susana terbangun, ternyata dia hanya bermimpi. Susana bersyukur tidak terjadi apa-apa dengannya. Tidak berapa lama tel berbunyi. Ternyata itu dari Satria. Tidak sengaja tangan Susana menyentuh tubuhnya bagian belakang. Susana kaget, tubuh bagian belakangnya ada darah. Saking kagetnya Susana tidak berbicara dengan Satria. Susana lalu menutup telepon, lalu melihat tubuh bagian belakangnya di cermin. Betapa kagetnya Susana, tubuh bagian belakangnya penuh darah. Pembantu Susana datang ke kamar Susana dan menanyakan keadaan Susana. Susana mengatakan dia baik-baik saja. Di malam hari 3 orang pembantu Susana sedang menonton film hantu. Pembantu yang perempuan mengatakan filmnya serem banget, tapi pembantu yang berkumis mengatakan ini kurang serem, lebih serem film Sundel Bolong. Tiba-tiba Susana muncul di belakang mereka membuat mereka bertiga terkejut. Susana bertanya, mengapa di dunia harus ada setan? Pembantu yang tongkos mengatakan sebab masih ada urusan di dunia yang belum diselesaikan. Pembantu yang berkumis mengatakan tidak pantas orang yang sudah mati masih ngurusin urusan dunia. Lalu pembantu yang tongkos membalas baginya dia akan balas dendam dulu ke orang yang membunuhnya. Perkataan itu membuat Susana berpikir, hampir saja Dudun terjatuh kalau tidak cepat ditangkap Umar. Dudun mengaku dia ngantuk karena semalam tidak bisa tidur karena dia merasa dihantui Sundel Bolong. Dudun takut Susana mereka bunuh dalam keadaan hamil dan jadi Sundel Bolong. Di malam hari Umar datang ke rumah Dudun. Umar membawa seorang wanita untuk menghibur Dudun yang lagi kaca. Dudun senang dan wanita itu lalu pamit mengambil minyak untuk memijat tubuh Dudun yang tegang. Dudun lalu menutup pintu kamarnya lalu bersiap di tempat tidur dengan buka bajunya. Tidak berapa lama wanita itu datang dan langsung mengeruk tubuh Dudun. Badan Dudun terasa sakit, tapi karena wanita yang mengeruk rasa sakit ditahan Dudun. Tapi makin lama tubuh Dudun makin sakit. Dudun lalu memegang tubuh bagian belakangnya. Dudun melihat darah dari tubuhnya. Dudun menengok ke wanita itu dan ternyata yang mengeruk Dudun adalah Sundel Bolong. Dudun lari keluar kamarnya sambil berteriak ketakutan. Setelah kejadian itu Dudun tidak mau tidur lagi. Dia takut jika tertidur hantu Susana datang lagi. Tapi tiba-tiba terdengar suara Susana memanggil-manggil Dudun dan Dudun memberanikan diri. Dia mendatangi dia mana suara itu berada. Dudun masuk ke dalam pabrik karena suara Susana terdengar dari dalam pabrik. Di dalam Dudun benar-benar bertemu Susana. Dudun yang takut lalu melangkah mundur dan tidak sengaja tangannya menekan tombol hingga mesin menggulung tali hidup yang membuat mesin pabrik hidup. Mesin itu menggulung tali yang terjuntai di lantai hingga melilit di tubuh dan leher Dudun hingga Dudun tewas dengan kepala terputus. Dan setelah mengetahui Dudun meninggal, 3 orang pembunuh Susana pergi ke rumah Dukun. Dukun itu tahu bahwa mereka bertiga telah membunuh Susana dan kini Susana jadi setan yang kuat dan akan balas dendam ke mereka bertiga. Dukun itu memberitahu bahwa Susana tidak bisa membunuh karena jika dia sekali saja membunuh dia akan kembali ke alamnya. Oleh karena itu Susana akan datang menakuti mereka bertiga sampai mereka bertiga merasa ketakutan dan bunuh diri. Oleh karena itu Dukun itu memberi kalung yang dapat melindungi mereka. Susana tidak akan
berani mendekati mereka. Tapi keesokan malam di saat mereka bertiga sedang tidur, tiba-tiba Jonal terbangun karena mendengar ada yang memanggil-manggil namanya. Jonal tahu itu suara Susana. Jonal keluar kamarnya lalu menuju dapur, tiba-tiba lampu dapur mati sendiri. Lalu Jonal mendengar suara Susana lagi memanggil-manggil Jonal. Jonal merasa suara itu berasal dari balik pintu berwarna putih itu. Jonal mendekati pintu putih itu, sontak Jonal terkejut karena ada yang menggedor-gedor pintu putih itu. Jonal lalu mengambil pisau lalu membuka pintu itu, dan langsung menghujamkan pisaunya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jonal kembali mencari di mana keberadaan Susana. Tiba-tiba kompor menyala dengan sendirinya dan barang-barang di dapur bergoyang seperti ada gempa. Susana lalu menampakkan dirinya lalu pergi berlalu. Jonal yang sudah panik lalu mengejar Susana sambil membawa pisau. Di saat itu Gino dan Umar terbangun karena mendengar suara teriakan Jonal. Jonal mengejar Susana sampai ke kamarnya dan tanpa memperhatikan Jonal lalu menghujamkan pisaunya yang dia kira itu Susana. Umar lalu memberitahu yang Jonal tikam itu adalah Gino. Di saat itu Jonal baru tersadarkan dia salah. Kematian dua orang pekerja pabrik sampai juga ke telinga pembantu Susana. Mereka mendengar dari seseorang bahwa kematian dua orang pekerja pabrik ada kaitannya dengan majikannya. Oleh karena itu malam ini mereka mau membuktikan apa benar majikannya itu sundel bolong. Pembantu yang kumis lalu mengambil kain kafan yang sudah digunakan. Katanya dengan menaruh kain kafan di kepala bisa melihat setan. Tapi, karena mereka bertiga takut melihat setan, pembantu yang berkumis menyuruh pembantu yang perempuan melihat majikannya pakai kaca. Jika majikannya itu terlihat di kaca itu berarti majikannya sundel bolong. Perlahan pembantu yang perempuan masuk ke kamar majikannya. Susana tahu tapi dia tidak mau menakuti pembantu. Karena itu Susana pura-pura masih tidur dan menyenggol kaca itu, hingga kaca itu terjatuh. Pembantu perempuan berusaha mengambil kaca yang terjatuh di bawah kolong tempat tidur. Pembantu yang tonggos masuk ke dalam kamar mau membantu mencari kaca yang terjatuh. Tapi jam dinding berbunyi membuat dia kaget, lalu lari keluar kamar. Pembantu yang berkumis juga kaget dan secara tidak sengaja memakai kain kafan di kepalanya. Dan saat itu dia melihat majikannya adalah sundel bolong. Tidak hanya pembantu yang berkumis, pembantu yang tonggok juga memakai kain kafan dan melihat Susana menjadi sundel bolong. Dan pada akhirnya mereka bertiga kabur dan keesokan hari mereka pamit berhenti bekerja. Di malam hari Satria pulang dari Jepang, Satria langsung masuk ke rumahnya setelah mengetuk pintu tapi tidak ada yang membukakan. Satria menemui Susana yang lagi bermain piano. Susana dan Satria sangat senang karena mereka bersama lagi setelah sekian lama. Tapi saat subuh Satria mengajak Susana sholat subuh, tapi kali ini Susana menolak dengan alasan tidak enak badan dan menyuruh Satria sholati di masjid saja, jangan di rumah. Dan setelah sholat subuh, Satria mendengar berita bahwa istrinya jadi ceritaan orang sekitar bahwa Susana telah menjadi setan sundel bolong, dan dari Bu Haji Satria tahu selama dia pergi ke Jepang Susana tidak pernah lagi sholat di masjid. Di tempat lain Mbah Dukun marah setelah tahu ponakannya tewas karena sundel bolong. Dan dua orang pembunuh Susana yang masih tersisa meminta bantuan Mbah Dukun. Mereka tidak mau jadi korban berikutnya. Setelah berpikir sejenak Mbah Dukun berkata satu-satunya cara harus menghancurkan tempat tinggalnya dan membunuh suaminya di depan sundel bolong itu. Jika tidak di depannya, malah akan membuat sundel bolong itu makin kuat karena tambah marah. Umar langsung mendapat ide. Umar lalu menelpon Satria tapi Umar menelpon tanpa memberi tahu siapa dia. Umar memberitahu Satria bahwa Susana istrinya telah mati dan kuburannya ada di belakang rumah mereka. Satria tidak percaya. Umar memberitahu bahwa istrinya sudah tidak pernah sholat di masjid lagi. Satria pulang ke rumah, lalu dia memandangi foto istrinya. Lalu Susana datang dan bertanya, "Ada apa?" Satria mengatakan bahwa di kampung ini ada gosip tentang keluarga mereka dan untuk menenangkan pikiran Satria mengajak Susana sholat. Setelah itu mengaji, Sudana tidak bisa menolak. Saat mengaji Satria membaca surat Yasin, seketika kuping Susana merasa sakit. Susana berteriak hingga kaca pecah dan Susana lalu pergi meninggalkan Satria, dan Satria baru percaya pada yang menelpon dia di kantor tadi. Satria lalu mencari kuburan Susana di belakang rumahnya. Satria mencari-cari di mana kuburan istrinya. Saat itu Satria melihat sandal istrinya. Satria lalu mengambil sekop dan menggali tanah. Hingga malam hari Satria akhirnya menemukan jasad istrinya. Satria menangis menyesal karena Satria tidak ada di sisi istrinya hingga sekian lama. Sedangkan Umar mengumpulkan warga lalu mendatangi rumah Satria untuk mengusir sundel bolong itu. Sebelum warga datang ke rumahnya, Satria sudah di rumahnya dan minta sundel bolong itu pergi. Satria mengatakan bahwa sundel bolong itu
Bukan Susana, karena Susana tidak akan membunuh. Satria lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu, walaupun sundal bolong itu meminta Satria membukakan pintu. Satria, yang sebenarnya sedih tetapmu minta sundal bolong itu pergi. Lalu sundal bolong itu mendatangi jasanya, yaitu jasad Susana, dan Jonal datang untuk menghancurkan sundal bolong itu. Garam yang diberikan Duku dilemparkan untuk mengusir sundal bolong itu, tapi sia-sia. Tiba-tiba sundal bolong itu muncul di belakang Jonal, lalu Jonal kembali melempar kan garam itu hingga Jonal terjatuh ke lubang. Sundal bolong itu menghilang lagi, dan tiba-tiba muncul lagi sambil mencekik leher Jonal. Di saat itu Dukun yang membantu Jonal datang dan langsung membacakan mantra yang membuat sundal bolong tidak bisa bergerak. Lalu Dukun itu menusukkan pusakanya ke kepala sundal bolong dan Dukun itu membawa sundal bolong itu pulang. Dan di saat itu warga langsung membakar rumah Satria karena dihasut Umar. Satria keluar rumah dan bertanya pada Umar, ada masalah apa ini? Umar mengatakan warga ingin mengusir sundal bolong yang ada di rumah Satria, dan Umar menawarkan bantuan pada Satria untuk mengusir sundal bolong itu. Umar membawa Satria ke rumah Dukun yang menangkap sundal bolong itu. Dukun meminta Satria tidak mendengarkan perkataan sundal bolong itu. Sedangkan sundal bolong meminta Satria pergi, karena mereka akan membunuh Satria. Sundal bolong terus-terusan meminta Satria pergi dari sini. Sundal bolong itu tidak mau. Satria menjadi korban seperti Susana istrinya, dan anaknya, tapi Satria masih belum mempercayai perkataan sundal bolong itu. Dukun itu lalu meminta Satria menutup matanya sampai ritual selesai. Dari belakang Jonal perlahan menghampiri Satria dengan membawa pisau. Sundal bolong meminta Satria membuka matanya, karena ada yang mau membunuh dia. Sundal bolong mengingatkan kisah cinta Satria dengan Susana, agar Satria tidak mempercayai perkataan Dukun itu. Karena cintanya dengan Susana, Satria akhirnya membuka matanya dari bola mata sundal bolong itu. Satria melihat ada Jonal di belakangnya, dengan membawa pisau, ketika Jonal akan menghujamkan pisaunya. Satria menangkis lalu menghajar Jonal, Umar, dan Dukun itu. Satria lalu mencabut keris yang tertusuk di kepala sundal bolong itu, dan seketika kekuatan sundal bolong itu kembali lagi. Jonal dan Dukun langsung kabur. Tinggal Umar sendiri. Tiba-tiba sundal bolong itu menghilang dan di ruangan itu tinggal Satria dan Umar. Dan mereka berdua lalu berduel. Umar kalah dan Satria meninggalkan Umar, tapi ternyata Umar berdiri lagi dan dari belakang menghujamkan pisau ke tubuh bagian belakang Satria. Satria lalu mencabut pisau dari tubuhnya, lalu menusukkan ke leher Umar, yang sudah tidak sanggup berdiri untuk melawan. Di tempat lain sundal bolong mengincar Dukun terlebih dahulu. Dukun sempat membacakan mantra membuat sundal bolong kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, sundal bolong tidak sengaja memegang sebilah kayu. Dukun yang masih membaca mantra tiba-tiba mulutnya yang sedang komat kamit ditusuk sebilah kayu hingga mengeluarkan darah segar. Dan Dukun lalu kabur. Kini giliran Jonal, dia terus berlari dan terus diikuti sundal bolong sampai Jonal masuk ke dalam ruangan yang menurut dia akan aman. Namanya juga sundal bolong, dia bisa di mana saja, dan akhirnya di dalam ruangan itu sundal bolong menusukkan beberapa bilah bambu menembus tubuh Jonal. Tapi Jonal belum mati, dia masih bisa keluar dari ruangan itu meski tertatih-tatih. Sundal bolong belum puas meski Jonal sudah memohon untuk tidak membunuh dia. Jonal tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang, di mana dia mengubur Susana hidup-hidup. Lalu lubang itu tertutup tanah dengan kekuatan sundal bolong itu karena telah membunuh. Kini tiba saatnya sundal bolong itu kembali ke alamnya. Satria menangis, dia merasa semua ini akibat dia tidak bisa menjaga istri dan calon anaknya. Tiba-tiba Susana menghilang dari pelukan Satria dan yang tertinggal hanyalah baju Susana dengan bekas darah di belakangnya. Satria lalu meraba tubuh bagian belakangnya dan ternyata Satria juga terluka di bagian belakang akibat tusukan Umar. Satria pun mati di sebelah baju istrinya dan 3 orang pembantu Satria dan Susana datang untuk mengubur dengan layak kedua majikannya. Oke geng, itulah alur cerita film Bernafas dalam Kubur. Sekian.